Pemirsa, Bandara Internasional Ngurah Rai akan dibuka untuk perjalanan internasional pada 14 Oktober 2021. Syaratnya adalah memenuhi ketentuan dan persyaratan mengenai karantina, tes COVID-19, dan kesiapan Satgas. Demikian dikemukakan Koordinator PPKM Jawa dan Bali, Luhut Binsar Panjaitan, dalam keterangan virtual disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden. Koordinator PPKM Jawa dan Bali, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan, kedatangan internasional harus memiliki bukti pemesanan hotel dan tinggal minimal karantina 8 hari dengan biaya sendiri. Ia pun mengatakan ada sejumlah negara yang diizinkan masuk, yaitu Korea Selatan, Tiongkok, Abu Dhabi, dan Dubai di Uni Emirat Arab, Jepang, dan Selandia Baru. Bandara Ngurah Rai Bali akan dibuka untuk internasional pada tanggal 14 Oktober 2021 selama memenuhi ketentuan dan persyaratan mengenai karantina, tes, dan kesiapan Satgas. Setiap penumpang kedatangan internasional harus punya bukti booking hotel untuk karantina minimal 8 hari dengan biaya sendiri. Negara-negara yang kita buka nanti terdiri dari beberapa negara seperti Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Abu Dhabi, Dubai, kemudian juga New Zealand. Ia juga mengatakan sebanyak 20 kabupaten kota bertahan di PPKM level 2 didominasi oleh Semarang Raya dan Solo Raya. Luhut yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini mengatakan PPKM leveling diperpanjang selama 2 pekan dari 5 hingga 18 Oktober. Ada sejumlah wilayah turun dari level 2 ke level 3 bertambah dari 84 menjadi 107 kabupaten kota. Aglomerasi Solo Raya turun ke level 2, sedangkan aglomerasi Jabodetabek belum mampu turun ke level 2 karena di Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Bekasi masih kekurangan vaksinasi level 3. Khusus Magelang, Bandung Raya, Malang Raya, Surabaya Raya turun secara WHO, namun capaian vaksinasi belum mencapai target sehingga masih di level 3. Ada 3 kabupaten yang berhasil turun ke level 2 yaitu Cirebon, Banjar, dan Madiun. Pemerintah melakukan uji coba PPKM level 1 yaitu New Normal di Kota Blitar karena telah memenuhi target standar WHO dan cakupan vaksinasi dosis pertama sebesar 70% dan lansia dosis pertama sebesar 60%. Dia Dewi Bali Pos melaporkan.